Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tarmadi. Saya seorang guru di SMK Saidiyah Ponpes Gedongan yang bertempat di Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Cyber Syekh Nurjati, Cirebon, dengan nomor induk mahasiswa 2530112415. Pada hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMK Saidiyah Ponpes Gedongan, Desa Ender, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, pada kelas 11 dengan materi menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam pada bab 3 yang bertema menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Istidadan, doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma
Semoga pembelajaran hari ini berjalan lancar sampai terakhir. Ya. Apa kabar hari ini semuanya? Sudah pada makan? Coba kita tes dulu ya semangatnya sampai di mana. Nanti kalau saya tanya semangat pagi, jawabnya pagi luar biasa. SMK bisa, oke? Semangat pagi luar biasa. SMK bisa. Oke. Baik, saya akan mengabsen hari ini. Barangkali ada yang tidak masuk atau izin sakit ya, nanti dijawab ya. Yang pertama, Denis. Apa kabar hari ini, Nis? Perasaannya? Baik, Pak. Baik, berarti senang ya. Alhamdulillah. Terus Solehudin Al-Ayubi. Hari ini gimana perasaannya? Alhamdulillah, Pak. Senang? Oke. Muhammad Fikri Maulana. Hadir. Ya. Gimana perasaannya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Udah dapat kunjungan? Sudah, Pak. Sudah. Berarti udah senang ya. Muhammad Iqbal. Hadir. Ya, gimana? Alhamdulillah, baik. Oke. Maulana. Gimana perasaannya hari ini, Maulana? Baik. Oke. Terus selanjutnya Muhammad Dona Ginanjar. Gimana hari ini? Baik, Pak. Senang, bahagia. Wah, mending nih. Terus berikutnya Muhammad Cahyanto. Ya, gimana hari ini? Baik, syukur, alhamdulillah. Terus Muhammad Syifaul Umam. Sakit, Pak. Sakit? Iya. Oke, sakit ya. Tapi sudah berobat belum? Udah tadi sih, Pak. Oh, siap. Oke. Selanjutnya Muhammad Fikri Dwi Purnama. Ya, gimana perasaannya? Sehat. Nah, semangat ya. Terus Muhammad Saiful Anwar. Gimana perasaannya hari ini? Baik-baik saja kok, kayak lemas banget. Belum bestel. Berikutnya Rahmadani. Ya, gimana Rahmadani hari ini? Baik, alhamdulillah. Terus Rahman Hadi. Ya, gimana perasaannya? Baik, oke. Terus Ryan Al-Farisi. Ya, gimana Ryan? Baik, oke. Terus Sahrul Bakti. Ada nggak Sahrul Bakti? Oh ya, terus perasaannya hari ini gimana Sahrul? Baik. Belum dikunjungi. Berarti sedih ya. Berikutnya Wawan Hiswanto. Sakit. Ada di pondok apa pulang? Pulang. Oh ya udah, semoga cepat sembuh ya. Yang terakhir Yanuar Ishak. Ya, gimana perasaannya? Semangat, Pak. Semangat. Wow, berarti ini sudah dikunjungi nih kayaknya nih. Baik, alhamdulillah absensi sudah selesai ya. Yang tidak masuk 2 orang, semoga yang sakit cepat sembuh sehingga bisa mengikuti pelajaran lagi di pelajaran berikutnya. Coba kita lihat tayangan ini ya.
Nah, kita lihat tayangan ini. Kelihatan nggak? Ini ada contoh ya materi yang akan kita bahas hari ini. Ada yang tahu ini tentang apa? Kenapa? Tentang apa? Tawuran atau perkelahian antar pelajar ya. Coba kita lihat lagi, ini ada lagi. Ini juga tentang materi yang akan kita bahas. Ini apa? Miras atau minuman keras ya. Kayak lagunya Bang Roma lah. Satu lagi, ini nah ini satu lagi apa? Narkoba. Nah ini yang akan kita bahas hari ini. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap negara kita tercinta ya, kita sebaiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan siapa yang mau menjadi dirijen ya, berdiri, silakan berdiri, ketua kelas pimpin. Hiduplah Indonesia Raya dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Dah, silakan duduk kembali. Oh ya, ada yang tertinggal ya. Maaf, ini sebelum pembelajaran silahkan dirapihkan terlebih dahulu ya. Barangkali di depan ada sampah yang mengganggu pikiran kita, silahkan diambil supaya nanti kita itu belajar dengan tenang ya. Terus lagian kebersihan juga sebagian daripada iman ya. Baik, kita masuk ke materi inti pada hari ini. Akan membahas tentang menghindari
perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Pada pelajaran sebelumnya kita belajar tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Artinya apa? Ketika kita menutup aib orang lain, ya berarti kita menjalin persaudaraan. Nah, ini ada kaitannya dengan bab yang selanjutnya yang sekarang akan dibahas tentang perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar itu tidaklah sangat baik, ya, tidak sangat baik. Tapi di zaman-zaman sekarang itu sangat marak sekali, ya. Itu terjadi karena saling ledek misal, terus gengsi, kan? Di jalan ketemu karena alma maternya dulunya sering bermusuhan, jadi sampai ke adik-adik kelasnya terus menerus seperti itu, ya. Jadi itu tidak baik untuk dilanjutkan. Sebentar. Nah, di sini pengertian perkelahian antar pelajar atau tawuran, ya, sering disebut kita tawuran. Ya, siapa di sini yang pernah ikut tawuran? Buddha, kamu pernah ikut tawuran? Jangan, ya, jangan dilakukan lagi karena itu tidak diperbolehkan. Di sini ada larangan perkelahian antar pelajar dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa'i asa ayyakuna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuku ba'dal iman wa malam yatub faulaika humud dhalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum orang lain. Nah, ini yang sering terjadi kan antar pelajar. Kamu sih alma maternya jelek gitu. Akhirnya saling bermusuhan, saling mengolok-olok, itu tidak diperbolehkan. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Misal manggil dengan sebutan nama orang tuanya, ya itu jangan. Atau cebol, gitu kan, jangan, itu nggak boleh, ya kan? Ya. Seburuk-buruknya panggilan adalah fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah yang orang-orang zalim. Nah, itu tidak diperbolehkan. Terus ada lagi sebab-sebab, ya. Sebab-sebab terjadinya perkelahian antar pelajar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar pelajar. Adapun contohnya itu sebagai berikut. Jadi yang pertama, tidak mampu melakukan adaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Terus saling memperolok-olok, mengejek, ya. Terus adanya provokator dan penyebar berita fitnah. Terus berprasangka buruk.
menggunjing atau mencari kesalahan dari orang lain. Ini dulu. Kelihatan nggak? Nah, ini geng motor sekolah. Nah, ini ada dalil tentang larangan perkelahian ya. Kelihatan? Bisa dibaca? Coba. Masrur baca. Ya. An Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil muslimin an yahzura akhahu fawqa salasil layali yaltaqiyani wa yuridu hada wa yuridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Artinya dari Abu Ayyub al-Ansari bahwa Rasulullah SAW tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudaranya sama muslim. Lebih dari 3 malam keduanya saling bertemu, tetapi mereka saling atur satu sama lain. Yang paling baik di antara keduanya ialah lebih dahulu bersalam. Hadis riwayat Muslim. nah, jadi di situ kita sebagai umat muslim ya tidak diperbolehkan bermusuhan lebih dari 3 malam atau 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu sudah dosa ya, sudah mulai masuk dosa. Sebentar. Break. Jeda. Break. Action. Ini dalil berikutnya tentang perkelahian. Silakan. Siapa namanya? Fikri, baca. Ayat 10. Artinya Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Quran surah Al-Quran juz 49 ayat 10. ya, terima kasih ya. Nah, ini pengertian dari perkelahian tadi. Jadi berkelahian itu artinya bertengkar. Biasanya ada tetangga atau tetangga rumah atau tetangga sekolah ya, itu bertengkar, jadi saling adu tenaga. Itu pengertian dari perkelahian. Nah, terus perkelahian antar pelajar itu adalah perselisihan yang terjadi 2 orang atau 2 kelompok. Ini yang sering terjadi di zaman sekarang. Apalagi kadang bukan hasil dari ejek-ejekan sekarang itu ya. Sekarang ada yang konten ya, yang dibuat konten
Jadi saling janjian untuk berkelahi, perang, ya. Setelah selesai bikin konten, salam-salaman, gitu kan. Nah, itu awal seperti itu tuh yang terjadi nanti bahaya. Bahayanya apa? Pernah terjadi di daerah Cirebon Timur, ya. Itu perkelahian yang awalnya itu disebabkan konten antar SMP. Nah, dipikirnya itu konten biasa. Jadi pertama janjian lewat media sosial, kita perang di bawah jembatan ini. Ternyata ada yang dendam pada salah satu orang atau salah satu anak dari sekolahan yang mau buat konten. Akhirnya apa? Sekolahan yang satunya itu menyewa orang yang lebih dewasa dan membawa senjata tajam. Setelah terjadi bentrok, itu beneran ditusuk sampai mati akhirnya dari SMP yang ada di Cirebon Timurnya. Nah, itu berawal dari konten. Itu tidaklah sangat baik lah pokoknya. Tapi zaman sekarang banyak yang anak-anak melakukan. Dan kemarin juga terjadi lagi pada hari Jumat kemarin itu sama seperti itu juga, konten lagi. Setelah selesai bentrok, berpelukan. Ya, ini makanya aneh, ini perlu bimbingan. Jadi kita yang sekolah di bawah naungan pondok pesantren tidak diperbolehkan seperti itu, ya. Justru kita harus menjadi contoh dari untuk sekolah-sekolah lain bahwa kita selalu cinta damai, ya. Kan santri itu kan dituntut untuk menyayangi yang lebih muda, menghormati yang lebih tua, gitu. Berikutnya, ini ada faktor-faktor yang memicu perkelahian. Nah, tadi yang pertama pernah disebutkan, faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Ini misal sudah mengakar DB dengan mana lah, atau SMKPL dengan perjuangan, gitu kan, ya. Itu tempat tinggal, ya, sekolah. Faktor lingkungan, jadi lingkungannya sudah punya musuh, gitu. Itu salah satu faktornya. Terus faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga, ada anak yang keluarganya itu broken home, kurang bimbingan, kurang pendidikan, kurang kasih sayang dari keluarga. Akhirnya apa? Pelampiasannya kejalanan. Sekolah pun hanya sebatas untuk cari teman lah, cari relasi. Nanti di sana malah seringnya mengajak untuk tawuran. Tapi ya tidak semua anak yang broken home itu seperti itu. Nah, ini salah satu faktor, ya. Yang berikutnya terpengaruh dari media. Nah, media sekarang di Instagram, TikTok, terus Facebook, ya, itu sering muncul tayangan-tayangan tentang perkelahian antar pelajar. Bawa celurit, parang besar, nanti kalau udah kena sama polisi nangis, gitu kan. Nah, itu jangan dicontoh lah yang seperti itu. Berikutnya, tidak bisa mengontrol diri, emosi. Kesenggol, kita jalan, misal jalan atau naik motor, gara-gara klakson disangkanya melawan. Atau perjalanan malam, misal lampunya itu terlalu nyorot ke kitanya emosi. Kalau kita bisa mengontrol diri kan kita tidak mempermasalahkan, tapi yang tidak bisa mengontrol diri itu pasti dijadikan masalah. Kamu pernah dengar kejadian Carok Madura, ya, yang
sampai meninggal 3 orang apa 2 orang itu oleh kakak beradik gitu. Nah itu kan akibat apa? Akibat tidak bisa mengontrol diri gitu. Ketika malam terus dia naik motor, si korban itu naik motor ya, yang jadi korban itu naik motor, lampunya itu nyorot ke yang membela diri. Nah setelah perselisihan ucapan akhirnya ditantang untuk carok, dia langsung pulang ambil celurit, ya terjadi perkelahian di situ sampai akhirnya meninggal. Jadi perkelahian itu tidak ada yang baik lah ya, menang jadi arang, kalah jadi abu gitu kan, itu perkelahian seperti itu. Upaya mencegah perkelahian antar pelajar. Nah, ini ada beberapa upaya untuk mencegah perkelahian antar pelajar ya. Yang pertama itu menambah kegiatan keagamaan di sekolah. Sekolah-sekolah sekarang, apalagi kita di pondok pesantrennya itu sudah sangat baik. Pagi kita melaksanakan sholat duha, terus pembacaan Asmaul Husna. Apalagi sekarang yang SMK ada setiap seminggunya itu ada bimbingan ya, bimbingan dari kesiswaan itu untuk mengontrol kenakalan kita ya. Di sekolah-sekolah lain itu sudah saling berlomba. Sekarang di sekolah umum, maksudnya di selain pesantren itu pagi Jumat misalnya, atau setiap pagi itu melaksanakan pengajian, doa bersama, nanti pulangnya itu bimbingan pengajian lagi. Nah itu demi supaya tidak ada lagi rasa emosi, rasa ingin berkelahi. Jadi kenakalannya kita hapus dengan kegiatan-kegiatan yang beragama ya. Terus mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, misal kegiatan yang bermanfaat itu apa? Ada yang tahu? Membaca, Pak. Membaca ya, misal kita pergi ke perpustakaan, membaca itu kan menambah wawasan kita, terus memperlancar kita membaca ya. Apalagi SMK itu kan kebanyakan praktek, jadi jarang membaca. Jangan sampai anak SMK itu kurang membaca gitu kan. Jadi lebih baik untuk mengisi kekosongan kegiatan kita melakukan membaca ya. Selain membaca apalagi? Berolahraga ya, berolahraga misal jalan santai atau lari di gor ya, itu tidak apa-apa. Itu kan hal-hal baik daripada kita berpikiran ngasah celurit gitu kan buat nanti pulang gitu. Lebih baik kita berolahraga gitu. Apalagi? Ada lagi? Kegiatan apa lagi? Main bola. Main bola gimana, termasuk dalam kegiatan yang bermanfaat enggak? Bermanfaat untuk tubuh ya. Tapi harus di waktu yang tepat. Jangan sampai mengganggu jam pelajaran yang lain. Nah, upaya mencegah perkelahian yang berikutnya yaitu memperkuat persaudaraan dan kasih sayang, tidak saling bermusuhan. Yang berikutnya, patroli polisi diintensifkan pada jam pulang sekolah. Mulai tahun ini ada peraturan dari gubernur bahwa pelajar ya dari seluruh tingkatan pelajar diberlakukan mulai jam 9 malam itu sudah tidak diperbolehkan keluyuran. Nanti kalau yang keluyuran diciduk sama polisi.
Tapi kalau di pesantren insya Allah aman, nggak seperti itu ya. Maksudnya keluyurannya ya paling di lingkungan pondok gitu. Nah kalau yang menyebabkan pertengkaran, perkelahian itu kan yang di luar dari pondok pesantren. Karena banyak anak-anak nongkrong, akhirnya pikirannya mabuk, nyolong, berantem yuk sama geng sana gitu kan. Ya itu pasti kepikirannya seperti itu. Makanya untuk mengaktifkannya patroli polisi itu diintensifkan setiap hari. Itu upaya-upaya pemerintah untuk mencegah perkelahian antar pelajar. Yang berikutnya, guru mengintensifkan bimbingan konseling dan dialog dengan pelajar. Nah, di SMK alhamdulillah bimbingan konselingnya berjalan ya. Kalau ada siswa yang malas atau siswa yang bermasalah, itu langsung dipanggil oleh guru BK, dikasih masukan, dikasih arahan, yang akhirnya tersadar lagi, terus tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi. Ini kayaknya sudah mulai pada ngantuk nih. Untuk mencegah kengantukan lah ya. Ayo kita ice breaking dulu lah. Oke. Ice breakingnya silakan berdiri. Nah. Ice breakingnya coba kamu tulis apa yang saya ucapkan ya. Misal 1, 2, 2 ya kan, pakai tangan. Nah, ini pakai tangan dulu biar nggak ngantuk. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah sampai 9 aja. Nah, sekarang ganti pakai kepala gitu ya. 1 gitu kan. 2 gitu kan. Biar tidak ngantuk gitu kan, biar tidak ngantuk. Ya. Oke, mulai 1, 2, 3, putar ya. 4, 5, putar lagi. 6, putar. 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Tepuk tangan. Nah, untuk kita semangat. Yuk. Break. Silakan duduk kembali. Kita lanjut dulu ya. Lanjut lagi tadi. Berikutnya perlunya pengawasan orang tua atas kegiatan anaknya. Ini juga orang tua tetap ya harus berperan aktif dalam pengawasan anaknya, baik itu di luar lingkungan sekolah, siang, malam ya. Itu tetap orang tua bertanggung jawab dalam pengawasan. Terus menyadarkan pelajar tentang dampak buruk dari perkelahian. Nah, dikasih arahan. Itu kadang ada di pondok pesantren kita kan sering ada bimbingan dari kepolisian ya tentang bahaya perkelahian antar pelajar. Terus dari BNN kita pernah untuk sosialisasi tentang bahaya narkoba gitu kan, bahaya minuman keras. Kita sudah berupaya ya. Terus pemberian sanksi yang tegas terhadap perilaku tawuran. Nah, polisi atau yang berwenang dalam mensikapi perkelahian atau antar pelajar itu ada sanksinya, diciduk, dipenjara, entah itu 3 bulan atau dengan denda, misal ditebus gitu kan.
Ya, seperti ini. Oke, berikutnya akibat perkelahian antar pelajar itu pertama terputusnya tali silaturahmi, ya, tukaran, akhirnya beli wawuh, kan? Terus merusak citra baik diri pelajar. Wah, jangan sekolah di sana, berantem terus. Ya. Terus merusak nama baik sekolah, ya tadi kan, atau lembaga pendidikan, terganggunya proses belajar mengajar. Akhirnya yang tadinya belajar tenang, tidak kondusif, lagi belajar diserang oleh sekolah lain, gitu kan. Timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar. Udah pasti itu masyarakatnya kesel, jengkel. Udah tutup aja sekolahnya. Nah, akhirnya kamu tidak sekolah nantinya kan. Adanya korban luka maupun meninggal, itu sudah jelas. Kalau udah bentrok pasti ada yang luka atau meninggal. Berikutnya ini manfaat menjauhi perkelahian antar pelajar. Manfaatnya yang pertama dicintai Allah SWT, itu sudah jelas. Terus akan mempunyai banyak teman dimanapun. Kalau kita baik ya pasti banyak teman. Saya temannya dari ujung timur sampai ujung barat. Terus menjaga fasilitas umum, menjaga ketentraman dan kedamaian lingkungan sekolah dan dalam masyarakat dan masyarakat. Nah, kriteria pelajar yang baik ini selalu mengikuti perintah Allah SWT, menjaga silaturahmi dengan teman, terus selalu mematuhi peraturan sekolah, ya, selalu mendengarkan yang disampaikan guru, terus tidak mudah tersinggung dan berpikir positif. Kalaupun ada yang ngomong nggak enak atau ada yang menyinggung, kalau kitanya punya pikiran yang positif, udah dibiarkan. Jadi tidak usah meladeni. Kalau kita meladeni, berarti kita terpengaruh, gitu. Yang akhirnya nanti timbul rasa jengkel, akhirnya kita berantem. Ya. Udah, ini tentang perkelahian antar pelajar. Yang berikutnya tentang minuman keras. Miras Santika lah. Apa miras Santika itu apa? Terus apa? Minuman keras dan miras Santika itu apa? Miras itu kan minuman keras. Santikanya apa? Dan narkotika, ya. Minuman keras dan narkotika. Nih gambarnya, ini ada botol, ya. Ini kendi, ini botol. Ini kendinya tukang jamu, ini botol kecap, ya. Dalil, siapa yang mau baca nih? Singgih. Kelihatan nggak? Oke, baca. Nggak kelihatan ya? Oke. Siapa namanya kamu? Rahman Hadi, Pak. Rahman Hadi. Oke, kita ke Rahman Hadi. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Hadi Anwar. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau musyrikin qamar wa kullu musyrikin haram. Rawi Muslim. Dari Abu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah qamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Sudah? Sudah, Pak.
Ini pengertian minuman keras ya. Minuman keras itu minuman yang mengandung senyawa alkohol dan etanol. Etanol itu bahan bakar, nah, sehingga mempunyai sifat khamr atau memabukkan. Kalau misal air yang difermentasi terus ya kayak tape, itu gimana hukumnya? Memabukkan enggak? Kalau memabukkan berarti haram ya. Kalau tidak memabukkan itu tidak haram. Tergantung kamu minumnya. Terus penyebab haramnya minuman keras. Yang pertama yaitu memabukkan, termasuk perbuatan keji, termasuk dalam dosa besar. Ya, terus perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat, menimbulkan gangguan fisik. Ini dari minuman keras nih, akibat meminum minuman keras. Kerusakan pada organ tubuh seperti jantung, hati, pankreas, otak juga termasuk. Terus sistem pencernaan, terus impoten ya, atau metabolisme tubuh terganggu, cacat pada janin. Ini banyak yang terjadi seperti itu. Jadi kalau laki-laki dan perempuannya sering mengkonsumsi minuman keras ya, terus nanti punya anak, pasti itu ada yang cacat ya, entah dari kakinya atau dari pikirannya, itu pasti ada, berefek negatif pada hormon. Nah, ini minuman keras. Terus menimbulkan gangguan jiwa, yang tadi fisik sekarang jiwa. Kerusakan permanen pada jaringan otak, otaknya terganggu. Nah, terus gangguan daya ingat kurang, terus merusak kemampuan belajar, menimbulkan gangguan jiwa tertentu, bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, upaya mencegah mengkonsumsi minuman keras itu mendekatkan diri kepada Allah ya, terus menjaga diri dari hal-hal yang merusak, tidak berguna bagi diri sendiri, orang lain. Membedakan mana yang manfaatnya banyak dan mudaratnya banyak. Manfaat menjauhi minuman keras, berarti ya udah. Sekarang narkoba. Apa narkoba? Apa ada yang tahu nggak narkoba? Apa? Narkotika dan obat-obatan terlarang. Narkotika dan obat-obatan terlarang ya. Ya, narkoba itu narkotika dan obat-obatan terlarang. Nah, ini ada hadis lagi nih. Udahlah lewat. Pengertian narkoba nih, narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Bukan narik kolor bapak nih. Jadi narkoba merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan menimbulkan efek halusinasi. Jadi kalau orang sudah mengkonsumsi narkotika atau narkoba, itu halusinasinya itu muncul. Entah perasaannya itu jalan biasa, tapi perasaannya kayak jauh gitu kan. Jadi melayang lah pokoknya. Katanya seperti itu gitu. Terus timbul rasa rangsang itu apa? Kayak berani, terus ingin mukul, ingin berantem, ya itu terjadinya seperti itu. Jenis-jenis narkoba golongan 1. Ini biar kamu paham, tapi jangan
untuk catatan nanti saya belilah, nanti jangan ya. Hanya kamu paham nama-nama narkoba biar ketika nanti kamu bergaul dengan orang lain, kamu paham bahwa ini yang tergolong narkotika, ini tergolong minuman keras, ini tergolong hal yang buruk gitu ya. Yang pertama narkotika golongan 1 itu ada ganja, opium, tanaman koka, itu yang potensi menimbulkan efek kecanduan. Ganja itu ya candu. Nah, jadi kalau sudah kecanduan itu susah mengobatinya. Kalau candunya habis itu langsung terasa dingin. Efek candunya itu habis dingin. Obatnya apa? Ya harus makai lagi. Kalau tidak makai dia akan sekarat. Terpaksa makanya kalau dalam pengobatan yang kecanduan itu harus kejam. Karena dia akan menghadapi perasaan yang gelisah, perasaan yang ingin apalah kayak gitu. Jadi harus kejam, harus dipaksa gitu. Karena kalau misal candunya habis terus kita pakai lagi, itu akan terus berlanjut seperti itu lagi, nanti seperti itu lagi. Kan ada jangkanya. Ada yang setengah bulan, ada yang 1 bulan, dosisnya habis dia langsung panas dingin. Nanti suntik lagi, sembuh lagi, kuat lagi, itu seperti itu. Terus ada narkotika golongan 2, morfin, alfa-prodina dan lainnya. Yang narkotika golongan 3, resiko ketergantungan ringan dan banyak gangguan sebagai pengobatan dan terapi. Ini hampir sama upaya menghindari narkoba dan upaya dari miras ya. Dampak penyalahgunaan narkoba. Nah, kesimpulannya, terima kasih. Kesimpulannya yaitu perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba dan mengkonsumsi minum keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat ya bagi diri kita sendiri dan orang lain. Ketiga perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah SWT dan dapat mendatangkan murkanya, mengisi waktu luang, terus dengan hal-hal yang bermanfaat, selektif dalam memilih teman, jangan asal berteman ya. Kadang teman juga menjerumuskan. Boleh kita berteman dengan siapa saja, tapi harus selektif. Mereka itu bergaulnya seperti apa, mereka itu punya perbuatan sehari-harinya seperti apa. Kita harus bisa menyeleksinya. Terus mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang serta mengingat dampak buruk dari hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat ya. Oke, terima kasih. Setelah ini sebentar. Coba dari yang tadi sudah dijelaskan, kalian membuat kelompok ya. Atau saya tunjuk saja, nanti kelompok sebelah sini itu kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3. Nanti setiap kelompok itu ada tugasnya masing-masing ya. Coba silakan kalian pilih yang kelompok 1 ketuanya siapa, kelompok 2 ketuanya siapa, kelompok 3 ketuanya siapa. Karena nanti setelah mencari ada masalah terus dicari solusinya, nanti salah satu dari kelompok perwakilan silahkan mempresentasikan ya. Silakan berunding dulu, maksudnya kelompoknya nanti ketuanya siapa. Ini kamu jangan jauh-jauhan, berdekatan kayak orang bermusuhan nantinya.
Atau boleh gini, kursinya di depan ke sini boleh 2, nanti di sini kursinya 2, yang di sini kursinya 2, biar berdiskusinya itu enak. Nanti saya bagikan. Waktunya itu ya. Kelompok 1 mana? Nih. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini juga ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Jadi ada 3 tugas ya. 3 tugas, nanti silakan dipresentasikan satu-satu. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Ya. Yang mana? Yang mana coba? Yang ini kan ada pertanyaan. Ya, ini ada pertanyaan. Di setiap kelas dibagi menjadi kelompok, buatlah telaah tentang data terakhir 2025 pelajar 3 provinsi Indonesia yang menyalahgunakan narkoba. Jadi kamu, karena ini tadi berapa? Kelompok 2 ya, berarti kelompok 2 saja. Kelompok 2 itu kelompok di Provinsi Jawa Barat. Nah, nanti kamu cari data penyalahgunaan narkoba yang ada di Jawa Barat selama tahun 2025. Nah, nanti jawabannya kamu, kalau nanti saya sudah, silakan kelompok 2 mempresentasikan, baru dikasih jawabannya. Jawabannya ya sesuai dicari di internet atau di media sosial yang lain mana, atau di buku-buku ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Kelompok lain ada yang bertanya? Ya. Kelompok lain berarti tidak ada bertanya, paham ya? Silakan didiskusikan sampai selesai. Nanti waktunya untuk dipresentasikan. Silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan ya, biar permasalahan dalam pembelajaran ini bisa terselesaikan semua. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing.
Ada kesulitan? Apakah ada kesulitan? Kalau nggak ada, berarti ini kelompok berapa? Kelompok 1 ya. Nanti bisa maju terlebih dahulu, berarti kelompok 1. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Apakah ada kesulitan? Tidak. Lancar ya mengerjakannya. Ya, oke. Kelompok 2 gimana? Aman. Ya. Nanti itu kan ada 3 tugas ya yang dipresentasikan 3-3-nya. Nanti silahkan dari setiap kelompok ketuanya mempresentasikan, terus atau 2 anggotanya ditunjuk oleh ketua kelompok untuk mempresentasikan jawaban yang kalian sudah diskusikan. Nah, Pak, ya. kelompok 1 udah siap presentasi, Pak? Oh, udah siap. Ya. Nanti yang lainnya udah belum? Nah, kalau kita sudah siap semua, silakan ya untuk dipresentasikan. Pertama dari kelompok 1, siapa yang akan mewakili presentasi pertama? Apakah ketuanya? Ya, silakan ketuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kita, yaitu untuk menelaah tentang terakhir di daerah provinsi DKI Jakarta ya, yang tentang penyalahgunaan narkoba. Ya. Data yang kami cari dari sumber-sumber ya, yang pertama adalah prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional. Survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 menunjukkan angka 1,73% dari penduduk usia 15 sampai 64 tahun, sekitar 3,33 juta orang. Dalam riset 2022, harapannya data prevalensi diperbarui dan diperinci, termasuk faktor usia dan pola penyalahgunaan. Yang kedua, yaitu potensi penyalahgunaan di kalangan pelajar atau remaja. Kepala BNN menyebut bahwa pelajar yang termasuk dalam kelompok usia remaja memiliki potensi besar menyalahgunakan narkoba. Survei prevalensi Indonesia tahun 2023 melaporkan bahwa jumlah penyalahgunaan narkoba kelompok usia remaja atau pelajar itu mencapai 312.000 orang. Dan yang ketiga, ini data prevalensi di DKI Jakarta ya. Di DKI Jakarta, prevalensi keseluruhan penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebesar 3,3%, yang jika dihitung ke angka jiwa di Jakarta sekitar 132.000 orang. Di Jakarta Selatan, BNN memperkirakan 52.986 orang penyalahgunaan narkoba dalam kategori usia produktif. Iya. Terima kasih Pak. Sudah? Sudah. Pak. Ya, silakan. Yang berikutnya, kan ada 3 presentasi ya, harus diselesaikan setiap kelompoknya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik. Ini kisahku. Di lingkungan sekolah pernah ada sekelompok siswa yang dikenal suka membuat onar. Mereka sering terlibat perkelahian antar pelajar karena masalah gengsi dan saling ejek. Tidak hanya itu, beberapa di antaranya juga sering nongkrong hingga malam sambil minum minuman keras. Awalnya mereka hanya ingin terlihat keren di depan teman-teman
Sudah? Ya, terima kasih. Ini untuk kelompok lainnya sekalian perhatikan ya nanti, jadi supaya presentasi untuk kelompok yang lainnya lebih bagus lagi. Silakan, kelompok 1 masih ada 1 tugas lagi ya, diselesaikan dulu baru nanti kelompok 2 atau kelompok 3 dulu. Kelompok 2, oke. Ini maju bertiga. Oh, oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan Quran surat Asy-Syura surat 42 ayat ke-40 dan Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat ke-91. Bismillahirrahmanirrahim. Wajazaa sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa'ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dzalimin. Pada suatu Quran adalah Quran yang istimewa. Akan tetapi siapa yang memanfaatkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menilai orang-orang surat Al-Syura ayat 40. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 91. Sekian dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Program Nomor 2 ingin mempresentasikan jawaban dari tugas yang sudah diberikan. Yang pertama, tugasnya tuliskan kejadian di sekitarmu tentang kelompok atau seseorang yang menurutmu pergaulan sehari-harinya sudah jauh dari norma dengan melakukan perkelahian antara pelajar, miras dan narkoba. Di lingkungan sekitar tempat tinggal saya itu ada sekelompok remaja yang dikenal sering membuat keributan. Mereka biasanya nongkrong di warung pinggir jalan hingga larut malam. Awalnya mereka hanya sekedar berkumpul dan bercanda, tapi lama-kelamaan pergaulan mereka mulai berubah. Beberapa dari mereka perkelahian antara pelajar dengan alasan sepele, di saling ejek di media sosial atau saling tidak terima saat pertandingan futsal antar sekolah. Tiap kali terjadi perkelahian, suasana di sekitar ketika dan warga merasa resah karena takut anak-anak lain ikut terpengaruh. Selain itu, ada juga di antara mereka yang mulai mencoba minuman keras saat nongkrong malam-malam.
justru membuat mereka kehilangan kendali. Akibatnya sering terjadi pertengkaran bahkan dengan teman sendiri karena pengaruh alkohol. Lebih parahnya lagi, ada sebagian yang terjerumus ke narkoba. Awalnya hanya mencoba karena diajak teman, tetapi akhirnya menjadi kecanduan. Mereka mulai jarang ke sekolah, prestasi menurun drastis, dan hubungan dengan keluarga buruk. Orang tua mereka pun sering dipanggil ke sekolah untuk membicarakan perilaku anaknya. Kehidupan sehari-hari mereka kini tidak teratur, waktu siang, tidak semangat belajar, dan lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah. Mereka sering terlihat murung, mudah marah, dan tidak lagi memiliki tujuan yang jelas. Banyak dari mereka yang akhirnya dikeluarkan dari sekolah atau harus mengikuti aktivitas. Jadi saya akan membacakan atau surat yang menerangkan tentang perkelahian ada pelajar keras dalam menikah. Pertama, Quran surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak-anak adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar wa jaza sayyi'ati sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa ashlaha fajruhu 'ala Allah. Innahu la yuhibbul zalimin. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang serupa. Akan tetapi siapa yang memanfaatkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang baik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berdasarkan kisah nyatamu, tuangkan pesan moral atau nilai-nilai positif yang dapat dipetik dari menghindarkan diri dari perkelahian antar pelajar minuman keras dan narkoba. Saya belajar dari menjauhi perkelahian antar pelajar. Saya belajar bahwa pergaulan yang salah bisa menghancurkan masa depan. Menjauhi teman-teman yang membawa pengaruh buruk, memiliki lingkungan yang positif, dan tetap berpegang pada norma agama serta sosial adalah langkah terbaik untuk menjaga diri agar tidak terjerumus ke hal-hal yang merusak. Ya, berikutnya. Lanjut. Pertanyaan ketiga, yaitu buatlah telaah tentang data terakhir 2022 Provinsi Indonesia yang menyalahgunakan narkoba. Kelompok 2 Di daerah mana? di daerah Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat, ya silakan. Di Provinsi Jawa Barat, prevalensi penyalahgunaan narkotika dari mulai umur 10 tahun sampai 59 tahun sekitar 2,45%, yaitu jumlah absolut sekitar 850 jiwa pengguna narkotika. Dari sisi pelajar spesifik, Badan Narkotika Nasional tingkat Jawa Barat mencatat bahwa 2,5% dari populasi pelajar di wilayah Jawa Barat pernah mencoba narkoba. Ada banyak kegiatan pencegahan di sekolah seperti sosialisasi anti narkoba. Sekian dari kelompok 2, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Silakan tepuk tangan. Ya, yang terakhir dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang data terakhir Provinsi Indonesia yang menyalahgunakan narkoba di Provinsi Sumatera Utara, Sulu. Di Provinsi Sumatera Utara dilaporkan oleh BNN sebagai provinsi dengan prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi secara nasional pada survei tahun-tahun sebelumnya. Di Kota Sulu, pemerintah kota mengadakan tes ulang di beberapa SMP sebagai upaya deteksi dini. Contohnya SMP Negeri 1 4 7 5 13
di Sumut melibatkan siswa dan guru. Beberapa kelurahan atau desa di Sumatera Utara dikategorikan sebagai kawasan rawan narkoba. Berdasarkan survei indeks kawasan rawan narkoba IKRN di Kota Sumut, terdapat puluhan kelurahan dalam kategori bahaya dan sedang. Ada berita bahwa Sumatera Utara juara nasional penyalahgunaan narkoba dalam beberapa tahun yang berarti prevalensinya cukup tinggi dibanding provinsi lain. Sekian dari saya, paling Silakan kelompok 2 baru sekali kelompok 3 ya, baru sekali presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman hidup saya menyadari bahwa menjauhi kelalaian antar pelajar dan pelajar dan narkoba adalah tujuan yang sangat penting untuk masa depan. Saya pernah melihat teman sebaya yang terlibat dalam perkelahian hanya karena masalah sepele, dan akibatnya mereka harus berurusan dengan pihak sekolah, bahkan pihak kepolisian. Dari situ saya belajar bahwa kekerasan tidak pernah menjadi jalan keluar, justru hanya menambah masalah dan merusak nama baik diri sendiri serta keluarga. Begitu juga dengan minuman keras dan narkoba. Saya melihat bagaimana orang yang awalnya hanya coba-coba akhirnya kehilangan semangat belajar, hubungan keluarga rusak, dan masa depan mereka hancur. Pengalaman itu membuat saya bertekad untuk tidak ikut-ikutan. Saya memilih dukungan pertemanan yang positif, fokus pada kegiatan sekolah dan pendalaman keimanan agar tetap kuat menolak ajaran negatif. Di sini saya dapat memetik nilai positif atau persatuan kalian dan pelajaran di keras dan narkoba. Selain nilai positif, tanggung jawab berani menolak ajaran buruk demi menjaga masa depan. 2. Disiplin, mengatur diri agar tetap fokus pada hal-hal yang bermanfaat. 3. Kontrol diri, belajar menahan emosi dan tidak mudah terpancing amarah. 4. Kasih sayang dan kebudayaan, memahami bahwa justru melukai diri sendiri dan orang lain. 5. Kebenaran dan ketakwaan, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama demi keselamatan dunia dan akhirat. Dari semua itu saya belajar bahwa hidup yang baik adalah hidup yang bersih dari kekerasan, minuman keras, dan narkoba. Dengan menghindarinya, kita bisa menjadi pelajar yang berprestasi, mengembangkan orang tua, dan bermanfaat bagi masyarakat. Sekian dari saya. Silakan berikutnya. Berikut presentasi atau larangan berminum keras atau yaitu pada surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa anfusukum min amali syaitan wa tad'u la'allakum tuflihun. Jangan ingat, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras itu berkorban berhala dan mengombinasi dengan anak panah adalah perbuatan kecil dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum adawatan wa fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa an sholati fa hal antum muhtadun. Jangannya dengan minum keras dan berjudi itu setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan pertikaian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Wa jazaa'u sayyi'atin misluha wa man aqa aslaha fajruhu 'ala Allah innallaha yuhibbul zalimin. Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menjadi orang yang zalim. Sekian.
Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Presentasi, alhamdulillah. Presentasi hari ini selesai ya dari 3 kelompok. Jadi kesimpulannya bahwa perkelahian antar pelajar, terus miras santika dan narkoba ya, itu tidak sangatlah baik, banyak dampak buruknya. Kita dianjurkan untuk menjauhi hal-hal tersebut ya, karena dalam Islam sangat melarang untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, ini yang terakhir, ini ada asesmen. Asesmen itu evaluasi belajar kita hari ini dituangkan dalam asesmen. Silahkan diisi ini sebagai evaluasi belajar kita hari ini ya. Ini silahkan diisi bareng-bareng. Silakan diisi ya, terus dikumpulkan kembali atau nanti dikoreksi bareng hasilnya seperti apa. Nanti itulah hasil atau capaian belajar kita pada hari ini. Apakah udah ada yang selesai? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Atau kita kerjakan bareng ya. Coba nanti dikoreksi bareng. Ini nomor 1 ya, pernyataan. Saya punya waktu khusus untuk membaca Al-Quran setiap hari. Apakah sudah atau belum? Sudah. Setiap waktu kapan untuk membaca Al-Quran? Pagi hari ya. Berikutnya, saya selalu menjaga hubungan baik dengan teman. Tidak ada perkelahian. Oke. Saling menyayangi ya. Saya selalu makan dan minum yang halal dan thayyib. Iya, apa enggak? Sudah apa belum? Berikutnya, saya menghindari mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Sudah. Saya menghindari.
Siapa? Ya, saya selalu bertutur kata sopan terhadap sesama jenis, sesama lawan jenis. Saya selalu menghindarkan diri dari menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Berikutnya pilihan ganda. Berikut merupakan salah satu hal yang dapat memunculkan kelompok pelajar. Jawabannya B. Silakan dikoreksi sendiri ya. Betul, ada yang salah enggak? Nomor 2, perilaku menyimpang. Gejala patologis. Pengabaian sosial. Jawabannya apa? B. Ya. Silakan. Nomor 3, perkelahian yang dapat terjadi karena situasi. Jawabannya apa? Apa D? Coba ulangi. Perkelahian yang dapat terjadi situasi mengharuskan untuk berkelahi. Yang dipicu adalah kebutuhan menyelesaikan masalah secara cepat, dikenal dengan istilah ya. Nomor 4, kandungan hadis tersebut menjelaskan tentang al-muslimuna man salim al-muslimun. Jawabannya apa? Jawabannya D. Salah ya? Pada salah. Nomor 5, khomer adalah segala apapun yang membukukan atau merusak akal sehat. Jawabannya Nomor 6, jawabannya D. Langsung saja. Nomor 7, jawabannya D. Nomor 8, jawabannya D. Nomor 9, jawabannya C. Nomor terakhir jawabannya D. Ya. Silakan di situ ditulis ya betul berapanya, terus dikumpulkan. Silakan dikumpulkan dulu. Betul semua Pak. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, hari ini pembelajaran sudah memasuki jam terakhir, sudah selesai. Jadi materi pada kali ini tentang menghindari perkelahian antar pelajar, terus minuman keras serta narkoba. Pada intinya semua dilarang oleh Allah SWT. Nah, karena perbuatan tidak baik. Jadi kita sebagai pelajar harus menjadi duta perdamaian untuk seluruhnya, untuk seluruh pelajar, untuk seluruh masyarakat. Ketika nanti kamu terjun di masyarakat, itu selalu menebarkan kebaikan, ya. Tidak diperbolehkan untuk menebar kejelekan atau pertengkaran. Semoga pembelajaran hari ini ada manfaatnya, ya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, dimaafkan.
Nanti pelajaran untuk ke depan, untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang menebarkan Islam dengan santun, damai, dakwah, ya, khotbah dan tabligh. Nanti dipersiapkan, dipelajari dulu buku yang sudah dibagikan. Ya, cukup sekian. Mudah-mudahan pertemuan ini ada barokahnya, ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.